Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafaullah Syahrul dari NIM 41824010013. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan eh, ujian akhir semester dari mata kuliah Generatif AI untuk pertanyaan satu yang A. Jadi ini penjelasan detail dari artikel yang sudah diberikan ya. Untuk gambaran umumnya ini, tutorial ini adalah cara mendemonstrasikan membangun model RNN berbasis karakter atau karakter based, bukan berbasis kata. Nah, modelnya ini dilatih pada dataset tulisan Shakespeare yang diambil dari blog dari Andrzej Karpati yang judulnya The Unreasonable Effectiveness of Recurrent Neural Network. Prinsip dasarnya ini diberi satu urutan karakter. Model akan belajar memprediksi karakter berikutnya. Contoh, inputannya yang pertama ini Shakespeare, prediksi karakternya ini kalau prediksi karakter ini adalah jika kata kalau proses ini diulang terus menerus, model bisa menghasilkan teks yang lebih panjang. Nah, poin penting untuk ditekankan pada video ini adalah model ini nggak tahu apa itu kata. Model itu hanya belajar pada pola statistik antar karakter. Jadi walau hasil akhirnya terlihat menyerupai naskah drama, seperti ya ada nama tokoh, huruf kapital, awal dialog, struktur paragraf, secara semantik banyak kalimatnya tidak benar-benar bermakna. Yang kedua ini tahapan teknisnya, alur kerjanya. Yang pertama ini kita perlu persiapan dataset ini. Yang tadi teks Shakespeare diunduh lalu dibaca sebagai string. Dataset ini yang merupakan berisi ribuan karakter unik yang nantinya jadi vocabulary model, bukan vocabulary kata, tapi vocabulary huruf atau simbol. Yang B, factorization atau mengubah teks menjadi angka. Karena modal neural network hanya bisa memproses angka, setiap karakter diubah menjadi HD numerik memakai layer yang layernya ini namanya TF titik keras titik layers titik string lookup. Ada dua layer penting nih. Yang pertama ini adalah IDS atau IDs underscore from charts, yang gunanya ini untuk mengubah karakter jadi ID. Yang layer kedua ini adalah charts underscore from underscore IDs. Nah, itu kebalikannya, mengubah ID kembali jadi karakter. Nah, nanti itu dipakai saat generate teksnya. Untuk tahapan yang C, membentuk training example. Jadi teks dipecah jadi potongan sepanjang 100 karakter. Untuk tiap potongan dibuat pasangan input target dengan cara digeser satu karakter. Kalau teksnya itu adalah hello, inputnya hell dan targetnya adalah elo. Jadi di setiap posisi model belajar memprediksi karakter yang persis satu langkah di depan. Yang D, batching. Datanya di shuffle lalu dikelompokkan jadi batch berisi 64 sequence sekaligus supaya training datanya ini bisa lebih efisien dan stabil. Yang berikutnya arsitektur model. Model ini dibangun sebagai subclass dengan 3 layer. Yang pertama layer embedding, mengubah ID karakter jadi vektor berdimensi 256. Atau yang kedua GRU, inti dari RNN-nya, menyimpan state internal yang mempresentasikan konteks karakter-karakter sebelumnya. Yang ketiga adalah dense, output layer yang menghasilkan skor untuk setiap karakter di vocabulary, mewakili peluang tiap karakter jadi karakter berikutnya. Untuk yang F, training loss function pakai sparse categorical atau maksudnya pakai sparse categorical cross entropy. Nah, karena ini adalah soal klasifikasi dari sekian banyak karakter mana yang benar. Nah, optimizer Adam ini dan checkpoint disimpan tiap beberapa epoch di kode contoh. Training dijalankan 20 epoch meskipun teks penjelasannya menyebut versi 10 epoch. Untuk mempersingkat waktu training di tutorial standar
dan hasil sampel yang dipajang di artikel itu dapat di training 30 epoch. Untuk yang G atau generate text, ini bagian paling penting ya untuk didemokan atau dites. Jadi proses generate-nya ini kita lewat kelas one step ya. Habis itu yang membungkus model terlatih, alurnya ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, karakter input diubah jadi ID. Yang kedua, model memprediksi logit karakter berikutnya sekaligus mengeluarkan state baru. Yang ketiga, logit dibagi dengan parameter temperatur, yang mana mengatur seberapa acaknya hasil dari teksnya. Makin rendah makin konservatif atau predictable, atau jadi semakin tinggi atau makin kreatif atau acak. Yang keempat, ada masking supaya token atau karakter tidak dikenal tidak pernah dipilih. Yang kelima, karakter berikutnya diambil dengan sampling dari distribusi peluang, bukan dengan argmax. Poin krusial yang wajib dijelaskan di video, kenapa sampling bukan argmax? Karena kalau selalu ambil karakter dengan peluang tertinggi, model gampang terjebak di loop berulang. Nah, sampling membuat hasil lebih bervariasi. State dari langkah sebelumnya diteruskan ke langkah berikutnya. Ini yang membuat RNN ingat konteks panjang proses generate. Walau modelnya dilatih hanya dari potongan teks, dilatih dari hanya potongan teks pendek ya, yang mana itu 100 karakter per batch ya. Yang yang berikutnya adalah tahapan export model. Jadi model single step ini disimpan pakai tf.save underscore model.save, supaya ini gunanya bisa dipakai ulang tanpa perlu model untuk training ulang. Untuk tahapan yang I atau bagian lanjutan, nah di artikel ini juga menunjukkan nih cara ngebangun training loop manual pakai tf.gradient tape sebagai alternatif dari model fit. Bawaan keras yang lebih otomatis. Ini berguna kalau nanti kita mau eksperimen lebih dalam, misalnya teknik curriculum learning ya. Nah, contoh hasilnya ini adalah setelah 30 epoch training dengan starting from Q, model menghasilkan teks yang strukturnya menyerupai naskah drama Shakespeare, yang mana ada nama tokoh dalam huruf kapital, diikuti dialognya, tapi secara makna kalimat banyak tidak koheren atau nyambung. Ini bagus dijadikan poin refleksi di video model belajar pola struktur permukaan, bukan makna bahasa. Soal detail waktu training real, yang mana kayak berapa menitnya, jamnya, itu nggak disebutkan di artikelnya secara eksplisit. Jadi kalau video mau disebut durasi training, sebaiknya jangan mengarang angka. Demikian penjelasan dari saya untuk P1A, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.